Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Hasmin Sagara dengan nomor induk mahasiswa 22104180 dari kelas FK2 Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2024 kami akan melaksanakan uji kerja di SD Negeri 154 Palembang, mengambil materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah menggunakan model pembelajaran DPACK. Berikut video pembelajaran. Sudah sarapan belum pagi tadi? Sudah. Nah, anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran Bapak hari ini, Bapak minta kepada Iqbal untuk memimpin doa. Ya, silakan Iqbal memimpin doa dulu. Hari ini siapa yang gak masuk? Sayanya masuk semua ya? Mempraktekkan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan speaking ya. Bisa ya anak-anak? Bisa ya. Tepuk anak soleh bisa? Bisa. Sama-sama ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Ya, silakan ya, anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuki materi yang pertama. Bapak ingin bertanya pada anak-anak, kira-kira ini gambar apa anak-anak? Gambar orang Mengaji. Ya, anak-anak sudah biasa mengaji? Oke, siapa yang di sini yang sudah membaca Al-Quran? Oke, ya, kasih sudah Al-Quran. Juz berapa? Juz 20. Ini juz 2. Ya, ini sudah Al-Quran atau ini? Juz 2. Ya. Apa lagi? Selain sisanya apa? Iqra ya? Masih Iqra. Siapa yang di sini masih Iqra? Bacanya Iqra? Nah, Iqra berapa? Iqra 2. Yang penting anak-anak belajar ya, belajar dengan mengaji. Mudah-mudahan dengan sering anak belajar, nanti anak-anak tadi mengaji dan mengkaji surat At-Tin ya, bersama hadis serta silaturahmi ya. Pelajaran kita ini yaitu membaca surat At-Tin dengan tartil ya. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita ya. Yang pertama, anak-anak kita membaca surat At-Tin dengan tartil ya. Kemudian yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun mati atau tanwin serta qalqah al-qalam ya. Kegiatan pelajaran kali ini kita akan membentuk kelompok. Nanti anak-anak akan membuat proyek dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Anak sekalian, nah, ini Bapak sudah tayangkan surat At-Tin. Ada yang tahu nggak surat At-Tin? Apa yang anak pahami dari surat At-Tin? Merupakan surat-surat berada di juz berapa? 20. Juz yang paling terang. Ada berapa ayat anak-anak? Ada 8 ayat. 8 ayat ya. Nanti Bapak minta anak-anak untuk membaca, memahami hukum baca dari surat At-Tin ya. Coba kita lihat, Bapak tayangkan video ya, anak-anak saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Sahabat sore, biasakan belajar mengaji setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia laika, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis Assalamualaikum. Bata-bata membaca Al-Quran, dia mendapat 2. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan ya, baik yang sudah lancar membaca maupun baru belajar. Jadi kalau anak-anak baru, Pak, aku baru belajar Iqra 4, Iqra ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena setiap anak berniat untuk belajar membaca Al-Quran, setiap huruf yang anak-anak baca itu mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama yaitu pahala dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah pahala dia belajar membaca Al-Quran. Itu yang baru belajar. Artinya kalau kita belajar Iqra sudah mendapatkan 2 pahala. Bagaimana dengan orang yang sudah lancar membaca Quran? Dia bukan sekedar dapat pahala anak-anak, tapi dia sudah disamakan dengan bersama malaikat muqarrabin, yaitu malaikat yang mulia ya. Kalau sudah bersama dengan malaikat yang mulia, artinya kita berkedudukan sama seperti malaikat. Apa itu kedudukan malaikat? Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berdosa ya, makhluk yang mulia. Itulah anak-anak kelebihan dari orang yang
biasa dan terbiasa belajar dan membaca Al-Qur'an. Coba kita lanjutkan anak-anak materinya. Sekarang, mari kita mengaji dan mengkaji Quran, surat At-Tin, dan hadis tentang silaturahmi. Ya, satu ayat. Sahabat soleh, perhatikan makna pada tulisan surat At-Tin. Hijau berarti madu atau kolak-kolak. Ya. Biru berarti dibaca dengan samar dan terang. Ya. Summa dibaca dengan bingung ya. Kuning berarti dibaca jelas. Jelas ya, izhar. Roh ketemu, tanwin ketemu, wa ya. Ya, anak-anak sekalian, itu tadi anak-anak tutorial dari cara membaca surat At-Tin sesuai dengan bacaannya, yaitu dengan bacaan tartil. Anak-anak ya, bagaimana cara makharijul hurufnya, kemudian bagaimana hukum tajwidnya, seperti itulah anak-anak cara membaca. Ya, yang ini mengajak anak-anak sekalian membaca surat At-Tin tadi ya. Bapak langsung ke ayatnya, nanti setelah Bapak baca anak-anak ulang kembali ya. Sama ya. Bapak bacakan dulu barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tur sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Kita lihat anak kira-kira cara membaca dengan taktil, ya. Artinya apa? Kita membacanya dengan khusyuk, tidak terburu-buru, ya, dan sesuai dengan makharajul huruf serta tajwid, ya. Kemudian anak-anak, selanjutnya Bapak akan menayangkan bagaimana makharajul huruf serta hukum tajwid di dalam surat At-Tin, ya. Masih kita melihat dari video selanjutnya. Nah, ini anak-anak, ya. Salah satu tajwid yang harus kita kuasai adalah rukun, sukun, dan tajwid, anak-anak. hukum dan sukun atau tajwid ada 5. Yang pertama, izhar khafi. Izhar khafi, ya. Adalah mensukun atau tajwid terutama dengan huruf khafi atau huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi ada 6 huruf, ya, yang dibaca jelas. Izhar. Ini contoh, ya. Ini pertama roh, ya. Tanwin bertemu wain. Kemudian ikhfa. Dan 15 huruf, ya. Bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu bisa menunjukkan bacaanmu kepada bapak ibu guru atau orang tua kamu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hukum tadi itu, ya, terdapat di sini anak-anak, ya. Jadi ada ikhfa, ada iqlab, ya, ada idgham, ada izhar, ya. Kalau ikhfa tadi ada berapa anak hurufnya? 15. Kemudian iqlab ada 1 huruf. Kemudian idgham terbagi 2, ya. Ada idgham bila gunna dan idgham gunna, ya. Kemudian yang terakhir izhar. Anak-anak, Bapak minta anak-anak membuat, ya, suatu poster, ya, ajakan untuk mengaji, kemudian membuat kaligrafi, ya, menggunakan aplikasi Canva, ya. Kemarin Bapak sudah menjelaskan anak-anak bagaimana dari dasar cara membuat Canva, ya. Mungkin nanti Bapak akan ajarkan kembali cara-cara bagaimana cara kita membuat poster, ya, cara membuat ajakan membaca Al-Quran, kemudian cara membaca ayat Al-Quran dengan menggunakan kaligrafi. Ya, silakan anak-anak bentuk 4 kelompok, ya.
satu kelompok 4 orang. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Ya, anak-anak sekalian sudah terbuka semua ya kampanye. Ya, selanjutnya anak-anak silakan anak-anak membuat poster ya, ajakan untuk membaca Al-Quran, kemudian poster ayat-ayat Al-Quran yang tadi surat Al-Tin ya. Silakan anak-anak bekerja ya. Silakan bekerja sama anak-anak. Tugas dari rumah untuk membuat desainnya. Ya. Ya, pertama anak buka dulu ya. Oke. Ya, sini buka. Nah, ya ini ya. Saja ya. Sudah selesai anak-anak? Ya anak-anak, selanjutnya kita minta anak-anak untuk melakukan presentasi ya. Hasil karya anak-anak berupa desain, poster, tetap ajakan untuk membaca Al-Quran, kemudian kaligrafi. Ya. Tapi sebelumnya Bapak minta anak-anak untuk melakukan SDM dulu ya, biar anak-anak tambah semangat lagi ya. Silakan anak berdiri dulu, kita berdiri dulu. Nah, kita tepuk semangat dulu anak-anak ya. Bisa ya tepuk semangat? Oke, ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Presentasi ya dari kelompok anak-anak. Bapak bisa dari kelompok pertama, kelompok Al-Fatihah, silakan kasih untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan ke depan, langsung ke depan dengan kelompoknya. Ya. Ya, silakan kelompok Al-Fatihah ya teman-teman, tolong nanti dilihat bagaimana kelompok Al-Fatihah akan menjelaskan hasil karyanya. Silakan Al-Fatihah. Oke, bagus anak-anak bentuk desainnya? Bagus. Posternya bagus ya. Nilainya bagus. Silakan duduk anak-anak. Ya, selanjutnya Bapak minta dari kelompok ya. Ya, kelompok Al-Baqarah, silakan kelompok Al-Baqarah. Adik ya. Nanti yang lain silakan disimak ya. Ya, kelompok Al-Baqarah siapa? Adik. Ya, silakan nanti dijelaskan apa yang Anda buat. Oke. Bagus ya? Bagus ya anak hasilnya? Bagus ya, oke. Tepuk tangan dulu buat Anda. Selanjutnya Bapak
Martin. Oke. Ya, ini bentuknya kaligrafi ya. Oke. Bagaimana cara membuatnya tadi? Susah tidak? Tidak ya. Oke. Bagaimana anak bagus tidak? Bagus. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok aktif. Ya, terakhir kita minta kelompok kelas silakan. Ya, kelompok kelas namanya buat kaligrafi juga ya. Ya, bagaimana? Nah, bagaimana ini cara buatnya? Mudah ya. Oke, kerjasama tadi ya. Oke. Bagaimana pendapatnya teman-teman yang lain kawan-kawannya? Bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak sekalian, apabila Bapak lihat hasil karya anak tadi, Bapak anggap 90% itu sudah sangat bagus ya. Paling tinggal kekurangan sedikit itu sangat wajar, dan Bapak harapkan anak-anak terus belajar dan berlatih ya. Sekarang anak-anak kita masuk ke sesi terakhir, yaitu refleksi ya, refleksi. Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak menyukai pelajaran kita pada hari ini? Ya, bagaimana kita belajar membuat desain dan poster tentang surat Al-Fatihah dan membaca Al-Qur'an ya. Di sini sudah paham tuh kira-kira materinya? Paham ya. Mudah-mudahan nanti dapat anak amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Membaca Al-Qur'an kemudian dengan cara menggunakan tajwid dan memahami huruf yang benar ya. Selanjutnya anak-anak, nah ini ada pesannya, membaca Al-Quran hendaknya dimulai dengan ta'awuz dan membaca ya. Kemudian yang terakhir, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak. Pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Dan selanjutnya untuk penutup Bapak minta doa kepada Iqbal. Silakan beri doa Iqbal. Thank you.